Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wulandari, NPM 2115310322. Kelas 4 reguler 1, klaster 3B. Dengan mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha dan didampingi dosen pengampu Bapak Kholilul Kholik SE SH MH, Prodi Manajemen, Universitas Pembangunan Pancabumi. Dengan tema kali ini saya mengangkat judul tentang teknik pengendalian keputusan dalam sebuah bisnis. Pengertian keputusan. Keputusan merupakan hasil dari sebuah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai lalu bagaimana ini dan apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Namun yang mengenai unsur-unsur perencanaan, dikatakan juga bahwa keputusan ini sebenarnya merupakan hasil dari pemikiran yang berupa pemilih satu di antaranya beberapa alternatif yang sebenarnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Setiap keputusan hendaknya diusahakan agar pelaksanaannya jangan sampai menggunakan kekerasan fisik. Langkah-langkah pelaksanaan melalui ketauladanan yang baik sehingga para pelaksana dengan senang hati melakukan kegiatan yang telah diputuskan. Teknik pengembalian keputusan adalah pendekatan yang digunakan seorang untuk membuat keputusan penting. Karena setiap situasi berbeda, setiap teknik pengambilan keputusan menyediakan kerangka kerja yang unik untuk memenuhi kebutuhan dalam persyaratan tertentu. Jadi ini ada 16 pengambilan keputusan, bisa kalian lihat sendiri dari 1 sampai 10 dan ini dari 11 sampai 16. Nah, hubungan antara pengambilan keputusan dengan pencapaian tujuan. Setiap orang memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik individu ataupun kelompok dapat mencapai tujuan ini. Manusia memanfaatkan organisasi sebagai wadah atau instrumen untuk mencerahkan semua aktivitasnya dengan maksud saling berkolaborasi untuk mencapai semua jumlah yang sama. Penetapan tujuan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan masa depan. Oleh karena itu, setiap tujuan yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi merupakan suatu yang harus dicapai. Kurangnya sumber daya membuat sulit bagi seseorang untuk mencapai tujuan ini. Salah satu hal yang menghalangi seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan adalah kelangkaan. Selain kelangkaan, gagasan kepastian ini juga menghalangi pencapaian tujuan karena masa depan tidak dapat diprediksi. Ada dua hal potensial ataupun kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut ada prinsipnya, memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lainnya seperti keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B dapat juga disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan kondisi yang ada. Penerimaan informasi dari berbagai sumber sumber menjadi catatan bagi pihak manajemen untuk menindaklanjuti. Secara umumnya informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi seperti kondisi pasti, tidak pasti, dan kondisi
komplikasi. Strategi umum pengambilan keputusan. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan menjadi manajemen tingkat atas dan sumber daya dalam jumlah yang besar, sedangkan pengambilan keputusan di decision making merupakan suatu cara yang digunakan untuk memilih salah satu alternatif yang dapat menyelesaikan suatu masalah, atau bisa dikatakan suatu pendekatan yang sistematis pada waktu permasalahan, mengumpulkan data dan menentukan alternatif yang ada sesuai dengan perhitungan yang tepat. 5 teknik pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis. Ini ada 5. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.